Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau harga mobil listrik sekarang itu masih kayak mainan orang kaya? Keren sih, canggih, tapi pas lihat harganya, mending beli rumah subsidi atau mobil bensin biasa aja deh. Tapi, gimana kalau saya bilang kita sedang menghitung mundur menuju sebuah titik ledakan? Sebuah momen di mana harga mobil canggih bisa jadi masuk akal. Dan Indonesia bukan lagi cuma jadi penonton atau pembeli, tapi jadi raja produsen. Selamat datang di episode spesial hari ini. Kita bakal bedah dapur raksasa yang lagi dibangun di halaman belakang kita sendiri. Tahun 2026, catat tahun itu. Bagi sebagian orang, itu cuma tahun depan. Tapi bagi industri otomotif, 2026 adalah garis kematian sekaligus garis start. Kenapa? Karena di tahun itu, pemerintah kita bakal nyabut selang infus impor mobil utuh. Pabrikan kayak BYD, VinFast, Hyundai, kalau mereka nggak punya pabrik yang ngebul di sini pas 1 Januari 2026, mereka bakal kena denda fiskal yang bikin bangkrut. Atau harga mobilnya bakal loncat 40%, jadi nggak laku. Jadi, teman-teman, tahun 2026 itu bukan pilihan, itu kewajiban. Inilah yang bikin kawasan industri di Jawa Barat sekarang lagi sibuk luar biasa. Mereka berpacu dengan waktu. Sekarang kita jalan-jalan virtual ke Jawa Barat, tepatnya ke Subang. Dulu Subang terkenal sama nanas madunya. Sekarang, Subang lagi berubah jadi markas besar teknologi masa depan. Ada satu nama yang paling mencolok, BYD atau Build Your Dreams. Ini bukan merek kaleng-kaleng, ini raksasa yang udah nyalip Tesla dalam penjualan global. Dan mereka nggak main-main di Indonesia. Mereka beli lahan lebih dari 100 hektar di kawasan Subang Smartpolitan. Nilai investasinya berapa? Sekitar 20 triliun rupiah atau sekitar 1,3 miliar US dollar. Progresnya gila-gilaan. Laporan terakhir bilang pabriknya udah 90% jadi. Targetnya Januari 2026 mesin udah nyala. Kenapa ini penting buat kita bahas? Karena kapasitas pabriknya gede banget, 150.000 mobil per tahun. Padahal jualan mobil BYD di sini sekarang paling cuma belasan ribu. Sisanya buat apa? Buat ekspor. Indonesia bakal jadi base camp BYD buat nyerang pasar Australia, Selandia Baru, dan ASEAN yang setirnya di kanan. Jadi nanti di 2026, model-model favorit kayak BYD Atto 3, Dolphin, dan si primadona baru BYD M6 nggak lagi ada tulisan Made in China, tapi Made in Subang, Indonesia. Logikanya, kalau dibikin di sini, nggak ada ongkos kirim kapal dari Cina. Pajaknya aman, harusnya harganya makin sedep kan? Tapi BYD nggak sendirian di Subang. Ada tetangga berisik dari Vietnam, VinFast. Ini unik, mereka datang pelat tapi larinya kencang. Mereka juga bangun pabrik di Subang dengan investasi awal 200 juta US dollar. Targetnya Maret 2026 udah produksi massal. Jujur aja VinFast sempat bikin bingung konsumen Indonesia. Ingat nggak pas awal mereka masuk? Beli mobil yang murah tapi tiap bulan bayar sewa baterai seumur hidup. Orang Indonesia mana demen, kita maunya beli putus, jadi hak milik, BPKB sekolahin, beres. Nah, kabar baiknya, menuju produksi lokal 2026 ini, VinFast mulai sadar. Mereka mulai hapus tuh skema wajib sewa baterai. Strategi mereka berubah jadi battery included. Kenapa? Biar orang Indonesia mau beli, biar gampang hitung komponen lokalnya, TKDN. Kalau baterainya disewa, susah dihitung sebagai komponen mobil. Jadi, di 2026 nanti kita bakal lihat pertarungan sengit di Subang. Naga Cina, BYD, lawan Naga VinFast. Dan biasanya, kalau raksasa perang harga, konsumenlah yang menang. Oke, kita udah ngomongin mobilnya, sekarang kita bedah jantungnya. Mobil listrik itu mahalnya di mana sih? Di baterai. Bisa 40% harga mobil itu ada di baterainya. Selama ini kita cuma ngerakit besi, baterainya impor. Tapi di 2026, peta permainan berubah total. Indonesia punya dua backing kuat. Poros satu, Korea Selatan, Hyundai dan LG. Mereka punya pabrik namanya HLI Green Power di Karawang. Ini udah jadi bos, mobil Hyundai Kona elektrik yang baru rilis itu, baterainya buatan Karawang. Makanya TKDN-nya tinggi banget. Ini bikin Hyundai pede banget buat 2026. Poros 2, Cina, KTAL.
Ini rajanya baterai dunia. Mereka lagi bangun proyek raksasa bareng Antam. Targetnya Maret 2026 mulai produksi sel baterai. Kalau KTAL udah operasi, ini gila. Bisa jadi baterai mobil Wuling, Chery, atau bahkan merek lain bakal disuplai dari sini. Terus BYD gimana? Nah, ini teka-tekinya. BYD punya teknologi baterai sendiri, Blade Battery. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda pabrik sel baterai mereka jadi di 2026. Kemungkinan besar di tahun pertama BYD bakal impor selnya dari Cina, tapi dirakit jadi pack di Subang. Ini trik dagang yang sah buat ngejar target komponen lokal 40%. Intinya, Indonesia di 2026 bukan cuma tukang jahit bodi mobil. Kita mulai bikin jantungnya. Dari nikel kita, diproses di sini, jadi mobil di sini. Mungkin ada yang nanya, terus peran pengusaha lokal apa? Apa kita cuma jadi penonton investor asing? Jangan salah, di balik layar, perusahaan komponen lokal kita lagi panen raya. Regulasi pemerintah maksa mobil-mobil asing ini harus pakai komponen lokal, TKDN. Nggak boleh bawa baut dari negara asal. Ada dua nama yang harus kalian tahu. Dharma Polymetal, DRMA. Ini perusahaan komponen jagoan. Dengar-dengar mereka lagi PDKT serius sama BYD buat bikin sistem suspensi dan kabel-kabel buat pabrik Subang. Kalau deal ini tembus, cuan mereka di 2026 bakal meledak. Dan Astra Autopart atau AUTO. Dulu mereka identik sama Toyota atau Jepang, tapi sekarang mereka main dua kaki. Mereka bikin stasiun ngecas yang bisa dipakai semua merek, termasuk merek Cina. Mereka tahu, siapapun yang menang jualan mobilnya pasti butuh ngecas. Jadi, transisi 2026 ini bukan cuma bikin kaya orang asing, tapi juga ngidupin pabrik-pabrik komponen di Cikarang dan sekitarnya. Ribuan lapangan kerja baru bakal tercipta. Sekarang, pertanyaan jutaan dolarnya, apa artinya semua ini buat kita, rakyat jelata yang pengen punya mobil canggih? Pertama, stabilitas harga. Banyak yang takut, waduh, kalau insentif habis di 2025, harga naik dong. Analisis saya, enggak. Justru karena diproduksi lokal, biaya logistik hilang, bea masuk hilang, harga bakal stabil atau malah ada promo gila-gilaan karena BYD dan VinFast harus ngejar target produksi pabrik baru mereka. Kedua, suku cadang. Dulu orang takut beli mobil Cina karena, wah kalau rusak nunggu spare partnya 3 bulan dari luar negeri. Di 2026 masalah itu hilang. Pabriknya di Subang, bos. Kalau butuh bumper, butuh kaca, tinggal kirim via tol Cipali. Hitungan jam nyampe. Ketiga, waktu terbaik beli. Kalau kalian butuh mobil sekarang, beli sekarang oke, karena masih ada insentif pajak. Tapi kalau kalian bisa nahan, tunggu pertengahan 2026. Saat itu, pabrik udah ngebul, model-model baru made in Indonesia udah keluar, dan persaingan lagi panas-panasnya. Itu momen sweet spot buat pembeli. Teman-teman, apa yang kita bahas hari ini adalah sejarah yang lagi ditulis. Tahun 2026 nanti, Indonesia akan bertransformasi dari negara yang cuma doyan impor bensin dan impor mobil menjadi negara produsen kendaraan masa depan. Nikel kita nggak lagi dijual mentah, tapi jadi baterai. Anak muda kita nggak lagi cuma ngerakit, tapi transfer teknologi. Dan jalanan kita bakal diisi mobil-mobil canggih, ramah lingkungan, dengan harga yang semoga makin terjangkau buat UMR kita. Mungkin jalannya nggak bakal mulus, pasti ada drama, ada tantangan infrastruktur, ada macet. Tapi arahnya udah bener. Subang, Karawang, Cikarang, bersiaplah jadi saksi revolusi ini. Terima kasih sudah mendengarkan analisis mendalam ini. Semoga mencerahkan rencana kalian ke depan. Entah itu rencana beli mobil, rencana investasi saham, atau sekedar nambah wawasan biar makin pinter nongkrong. Subscribe agar dapat info terupdate. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di masa depan. Sampai jumpa di 2026. Drive safe and stay electric.